KPU Kabupaten Pandeglang, yang terhormat Ketua KPU Provinsi Banten, yang kami hormati para unsur Muspida Kabupaten Pandeglang atau yang mewakili, yang terhormat tim bakal pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Pandeglang Haji Irna Narulita SEME dan Haji Tanto Warsono Arban SEME, yang kami hormati tim bakal pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Pandeglang Insinyur Haji Tony Fatoni Muksot dan Miftahul Tamami SPDI MM. Hadirin para tamu undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Pandeglang dalam kondisi bencana non-alam COVID-19 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Mengawali acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, aduh di sana aku berdiri, jadi panggung Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanah yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanah yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan Ketua KPU Kabupaten Pandeglang yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini kepada yang terhormat Bapak Ahmad Sujai, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi Banten Bapak Wahyu Purkon, yang saya hormati Komisioner KPU Pandeglang Ibu Nunung Nur Adijah selaku Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, yang saya hormati dan yang saya muliakan para bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati beserta tim dan para tim penghubung atau LO, yang saya hormati dan yang saya muliakan para pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2019, yang saya hormati dari Porkompinda, yang saya hormati Ketua Muhammadiyah Pandeglang, Ketua NU Pandeglang, Ketua PDMA, serta rekan-rekan media dan
Pemilu tahun 2020, serta para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas izinnya pada siang ini kita dapat berkumpul dalam rangka sosialisasi pemilihan bupati dan wakil bupati kaitan dengan penerapan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19. Tindak lanjut dari surat KPU RI nomor 768 bahwasanya KPU perlu melaksanakan kegiatan sosialisasi yang mengundang bakal pasangan calon, mengundang tim kampanye, mengundang tim penghubung, serta partai politik, serta stakeholder terkait lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, bahwa KPU Pandeglang sesungguhnya sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 yang mengatur kaitan dengan pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan yang sifatnya wajib menerapkan protokol kesehatan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pilkada tahun 2020 yang semula akan dilaksanakan di tanggal 23 September tahun 2020 di bulan Maret ini sempat ditunda ya, dengan alasan untuk meminimalisir kaitan dengan masalah penyebaran COVID-19, dan dilanjutkan tentunya dengan catatan ya, wajib menerapkan protokol kesehatan. Pada kesempatan ini kami juga perlu menyampaikan bahwa KPU Pandeglang sudah melaksanakan beberapa tahapan yang kemarin juga sudah melaksanakan proses penetapan daftar pemilih sementara. Perlu kami informasikan, daftar pemilih sementara yang sudah kami tetapkan itu ada 898.189 pemilih. Selamat datang Pak Haji Didi, Ketua Bawaslu Banten. Terdiri dari laki-laki 461.395 pemilih, perempuan 436.794 pemilih, tersebar di 2.243 TPS. Ada penambahan dari selesainya kegiatan coklit yang semula pemetaan yang kami lakukan 2.242 bertambah di Desa Caringin ya, Kecamatan Labuan 1 TPS, 2.243 TPS. Dan perlu kami sampaikan bahwa besok ini sudah mulai tahapan publikasi DPS. Tentunya nanti para bakal pasangan calon, tim kampanye, termasuk juga partai politik serta dari unsur organisasi masyarakat bisa berpartisipasi untuk menginformasikan kepada masyarakat untuk bersama-sama memastikan kaitan dengan DPS yang akan kami publikasikan besok di tanggal 19 sampai dengan tanggal 28. Tujuan daripada publikasi untuk mendapat tanggapan. Misalkan ada data yang sudah tercatat tapi sudah tidak memenuhi syarat, misalkan meninggal dunia ya, atau misalkan alih status dari sipil menjadi TNI atau Polri, atau sebaliknya ya, dari sipil menjadi TNI atau Polri, atau bahkan ada warga masyarakat yang sudah memenuhi syarat ya, berdasarkan ketentuan yang ada di pasal 5 ayat 2 peraturan KPU nomor 19 belum tercatat. Itu bisa diinformasikan kepada PPS yang tersebar di 326 desa dan 13 kelurahan. KPU dalam waktu dekat juga akan melaksanakan kegiatan penetapan bakal pasangan calon ya, menjadi pasangan calon di tanggal 23 bulan September, dan nanti dilanjutkan dengan kegiatan pengundian nomor urut di tanggal 24. Dan tentunya ini juga di sini ada rekan-rekan media yang hadir. Nanti mohon maaf ketika di agenda rapat pleno terbuka pengundian nomor urut kami membatasi ya, bukan kami menghalangi, tapi ini demi menerapkannya kaitan dengan protokol COVID. Nah, Bapak Ibu, kaitan dengan agenda hari ini supaya nanti para pihak yang berkepentingan juga memahami secara utuh ya, dan bisa mengimplementasikan. Karena bukan hanya sekedar PKPU 6, PKPU 10, tetapi pemerintah ya, Presiden juga sudah mengeluarkan Impres nomor 6. Gubernur juga sudah mengeluarkan Pergub. Kepala daerah, Bupati Pandeglang juga sudah mengeluarkan Pergub nomor 55.
Dan ini perlu kami sampaikan. Jadi nanti bukan hanya sekedar pengawas pemilu ya, yang memastikan kaitan dengan masalah penerapan protokol COVID, tetapi juga ada institusi lain ya, yang sudah diinstruksikan melalui Impres nomor 6. Kemarin alhamdulillah pada saat penerimaan pendaftaran, walaupun masih ada kritikan yang disampaikan kepada kami kaitan dengan belum diterapkannya masalah persoalan protokol COVID, itu tentunya di luar jangkauan kami. Misalkan bakal pasangan calon berangkat dari titik tertentu menuju ke KPU, itu kan di luar jangkauan kami. Dan tentunya nanti institusi yang terkait yang diberikan mandat ini juga perlu ada ketegasan seperti itu. Di dalam pelaksanaan kampanye Bapak Ibu itu sudah diatur ya. Di Undang-Undang 10 ada yang namanya metode kampanye terbatas, tatap muka dan lain sebagainya. Di dalam peraturan kami 10 itu ada pengaturan ya. Nanti pertemuan terbatas tatap muka ini ada pembatasan peserta, hanya boleh 50. Rapat umum hanya boleh 100 ya. Dan ini perlu kami sampaikan. Termasuk juga ada norma baru kaitan dengan bahan kampanye. Bahan kampanye di masa pandemi ini di PKP 10 2020 di sini juga ada penambahan jenis bahan kampanye, masker ya, face shield, hand sanitizer, sarung tangan itu boleh, dan itu masuk pada komponen bahan kampanye. Dan ketika dikonversikan ke uang, ke rupiah, itu tidak lebih dari 60.000. Dan itu sudah diatur di dalam peraturan KPU nomor 10. Dan nanti kaitan dengan masalah persoalan pemasangan alat peraga, ini perlu kami informasikan ya, ada yang berbeda. Kalau di Pilkada 2015, pemasangan alat peraga kampanye ini menjadi kewajiban KPU. Nah, jadi sekarang di pemilihan serentak 2020, KPU hanya memfasilitasi proses pencetakan saja, APK, panduk, baliho, umbul-umbul, billboard atau videotron. Ya. Kami hanya mencetak saja sesuai dengan materi ataupun desain yang disampaikan oleh tim kampanye ataupun pasangan calon. Ukuran kami sudah tetapkan, jumlah juga sudah kami tetapkan, nanti kami akan informasikan melalui tim kampanye ataupun tim penghubung kaitan dengan jenis-jenis alat peraga yang kami fasilitasi. Adapun kaitan dengan bahan kampanye juga kami fasilitasi ya. Dan di dalam ketentuan kaitan dengan masalah alat peraga kampanye ini boleh diproduksi oleh pasangan calon atau timnya sebanyak 200% dari jumlah yang kami fasilitasi. Termasuk juga bahan kampanye boleh diproduksi sejumlah 100% yang kami fasilitasi. Dan ini tentunya hal yang baru ya ketika kita bandingkan dengan Pilkada 2015. Kalau 2015 ini yang memasang pun kami ya, KPU. Kalau sekarang ini sudah menjadi kewenangan dan kewajiban para pasangan calon ataupun tim kampanyenya. Nah, ini juga yang perlu kami sampaikan. Nanti dalam waktu dekat KPU pun akan mengundang sekaligus menyampaikan kaitan dengan surat keputusan KPU tentang masalah persoalan titik ataupun lokasi pemasangan APK. Pak Haji, Punten, Pak Wahyu, kami belum menetapkan, kami kemarin baru hanya koordinasi dengan pemerintah daerah ya, kaitan dengan rencana penetapan titik lokasi pemasangan APK. Karena di norma 4 tahun 2017 ini harus dikoordinasikan terlebih dahulu. Jadi nanti kaitan dengan alat peraga, ini juga perlu kami tegaskan, biasanya peserta ini juga suka beralibi ya, oh itu bukan oleh kami, tapi itu oleh simpatisan misalkan. Jadi tidak ada nanti alat peraga yang lain, tetapi alat peraga yang sah ya, dan legal ya, yang diproduksi oleh kami dan yang dicetak oleh tim ataupun paslonnya. Kayak sepanduk dari kami 2, yang boleh diproduksi lagi 200%. Jadi nanti kalau ada yang lebih, itu nanti bisa ditertibkan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Jadi tujuan kegiatan sosialisasi hari ini dalam rangka tindak lanjut atas surat KPU nomor 768 kaitan dengan sosialisasi penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada tahapan pemilihan tahun 2020. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sosialisasi pada hari ini dengan resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah rangkaian acara pembukaan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang dalam kondisi bencana non-alam COVID-19 telah selesai. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu penyampaian materi sosialisasi yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Ibu Nunung Nur Azizah, dipersilakan. Terima kasih, Mbak Acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua KPU Provinsi Banten, yang terhormat Ketua Bawaslu Provinsi Banten, yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Pandeglang, yang terhormat para unsur musbida, yang terhormat tokoh agama, yang terhormat tim penghubung bakal calon, unsur ormas, pemantau pemilihan, media, dan para pimpinan parpol dari Kabupaten Pandeglang. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi yang sudah memberikan rahmatnya kepada kita hingga kita bisa bertatap muka di ruangan yang penuh rahmat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, baru saja mengulas kembali yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Pandeglang bahwasanya pelaksanaan sosialisasi ini adalah tindak lanjut dari surat 768 dari KPU RI yang mana menginstruksikan KPU untuk melakukan sosialisasi PKPU 10 yang merupakan perubahan dari PKPU 6 2020. Dalam PKPU 10 ini ada beberapa hal, terutama mengenai APK yang akan digunakan dalam kampanye yang akan dilaksanakan antara 26 September hingga 5 Desember nanti. Selain itu juga ada beberapa bahan kampanye yang merupakan tambahan dari bahan kampanye yang sebelumnya ditetapkan dalam PKPU 4 PKPU 4 2017. Di samping saya sudah ada narasumber. Beliau adalah Ketua KPU Provinsi Banten, nama Bapak Wahyu Purkon SHMH. Alamat, mohon maaf, tanggal lahir 11 Juli 1968, alamat di Jalan Kiai Haji Mustafa, RT 3 RW 4, Kelurahan Poris Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang. Beliau pernah di KPU Kota Tangerang periode 2013 hingga 2018. Kemudian saat ini menjabat Ketua KPU Provinsi Banten 2018 hingga 2023. Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Wahyu Purkon untuk membahas mengenai PKPU 10, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang tahun 2020. Pada Bapak Wahyu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua KPU Pandeglang beserta anggota Ketua Ketua Bawaslu Provinsi Banten, para bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Pandeglang beserta
para pimpinan partai politik Kabupaten Pandeglang dan para partai politik pendukung masing-masing pasangan calon, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya hormati. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat sehat tentunya, sehingga pada hari ini kita masih melaksanakan aktivitas dalam rangka menjalankan tahapan pemilihan serentak tahun 2020. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa sebelumnya sudah juga dilakukan sosialisasi terkait dengan PKPU yang hari ini juga akan disampaikan, dan sebetulnya ini adalah penegasan kembali untuk menajamkan komitmen kita untuk sama-sama saling menjaga di tengah pandemi COVID ini. Setiap tahapan dalam pemilihan kepala daerah sekali lagi mengutamakan protokol kesehatan, dan sekali lagi saya sampaikan ini adalah penegasan kita kembali untuk menajamkan komitmen kita untuk sama-sama mematuhi protokol kesehatan. Ya, beberapa tahapan sudah kita lampaui, tentunya mulai dari tahapan proses rekrutmen anggota ad hoc, sampai kemudian belum turun melaksanakan kerja, teman-teman ad hoc juga harus melaksanakan rapid test, kemudian juga dalam melaksanakan kegiatan di lapangan dilengkapi dengan APD, nah, alat pelindung diri, ya, sampai kemarin verifikasi faktual juga teman-teman ad hoc juga tetap protapnya dengan menggunakan APD. Kemudian saat kemarin juga melaksanakan tahapan penerimaan pendaftaran calon, teman-teman tetap mengutamakan protokol kesehatan. Tinggal ya persoalannya apa yang kemudian terjadi di lapangan. Nah, inilah kira yang harus kita lakukan evaluasi agar dalam pelaksanaan berikutnya, karena masih ada tahapan-tahapan yang sesungguhnya melibatkan banyak orang. Kalau kemarin di Polda di luar Banten itu sudah dilaksanakan penandatanganan, ya, deklarasi yang menyatakan bahwa semua paslon yang akan maju di pilkada harus bertanggung jawab terhadap masa pendukungnya. Jadi intinya paslon calon tidak boleh lepas tangan terhadap aksi kampanye dan aksi sosialisasi lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, PKPU 6 tahun 2020 yang kemudian direvisi dengan PKPU 10 2020, sebetulnya ini sebuah jawaban terhadap keraguan apakah KPU dapat bisa melaksanakan pelaksanaan pemilihan pada serentak ini dengan tetap menghilangkan keraguan, kekhawatiran masyarakat, jangan-jangan nanti pada proses tahapan ini terpapar, ya, COVID. Dan sebenarnya ini sudah dijawab di PKPU. Nah, tinggal persoalan pelaksanaan di lapangan. Ya. Di PowerPoint kita bisa diklik, kita mulai dari awal. Klik kan. Pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan dengan
protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian coronavirus ISES 2019. Kemudian mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan. Kemudian memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan serta pemilih, kemudian pemilih dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan. Pemilihan serentak ini kan bukan hanya milik penyelenggara, ini juga peserta dan pemilih. Maka kemudian kita juga harus mampu memastikan bahwa yang terlibat dalam proses penyelenggaraan itu harus tetap mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan. Intinya bahwa kita harus sama-sama menjaga. Kita ingin pemilihan ini berjalan dengan baik, pemilu yang damai, aman, kemudian sehat. Kemudian memiliki pemimpin ya dari proses itu hasilnya memiliki legitimasi yang kuat. Ini yang kita inginkan. Nah, tentunya ini menjadi kesadaran politik kita. Persiapan protokol kesehatan dalam pendaftaran pasangan calon. Karena ini sudah dilampaui. Ya. Yang pertama adalah menyiapkan ruangan yang memiliki sirkulasi udara yang baik. Saya kira tahapan ini sudah kita lampaui. Kemudian Bapak pasangan calon berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU Provinsi dan atau KPU Kota untuk menyampaikan rencana waktu mendaftarkan diri. Ini sudah dilakukan teman-teman. Ya. Di Pandeglang ada 2 pasangan calon. Di Cilegon ada 4 pasangan calon. Bakal pasangan calon. Di Tangsel ada 3 pasangan calon. Kemudian di Kapsel ada 2 pasangan calon. Teman-teman tentunya pada proses yang dilakukan pada saat pendaftaran, mereka melakukan koordinasi dulu agar tidak datang pada waktu bersamaan, maka terjadwal. Bahkan di Kabupaten Tangerang ada surat pemberitahuan yang disampaikan pada publik, kepada LO mungkin ya, minimal itu tadi, agar tidak terjadi kerumunan, maka dibatasi. Saya kira pesan-pesan itu juga sudah disampaikan. Nah, walaupun pada kenyataannya ya mungkin lebih dari yang diharapkan. Nah, pada proses penerimaan, saya kira kemarin karena saya hadir di Kabupaten Pandeglang, sesuai dengan apa yang direncanakan. Ya, artinya protokol kesehatan diterapkan pada saat masuk. Teman-teman terlebih dahulu mengharapkan pada peserta yang masuk cuci tangan dulu, kemudian mengukur suhu badan, kemudian dipastikan menggunakan masker. Saya kira itu sudah dilakukan oleh teman-teman. Kemudian juga ruang untuk teman-teman media mengekspos kegiatan tersebut juga dilakukan. Kemudian publik juga memahami, mengetahui proses yang terjadi di dalam proses pendaftaran. Ada live streaming, teman-teman. Bahwa informasi itu sangat terbuka, tidak ditutup-tutupi. Saya kira proses itu sudah dilampaui. Tinggal tadi bagaimana agar reng-rengannya tadi itu. Kalau proses di dalamnya sudah bagus, ya, artinya tahapannya sudah dilampaui dengan baik. Saya kira teman-teman Kabupaten Pandeglang juga sudah membuat suatu pemberitahuan kan, itu sudah dilakukan oleh teman-teman. Kemudian protokol kesehatan dalam pendaftaran pasangan calon, ya, berkas dokumen yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair. Kemudian sebelum berkas dokumen diterima dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus. Artinya dari proses itu kita juga menjamin
bahwa kita menghindari adanya penyebaran virus corona. Ya. Karena di awal tadi bahwa komitmennya adalah bahwa pemilu serentak tahun 2020 dilaksanakan dengan protokol kesehatan dan keselamatan. Setiap tahapan dalam proses itu tetap mengutamakan protokol kesehatan. Kemudian mekanisme pemeriksaan COVID-19 pada pasangan calon. Bakal pasangan calon melakukan pemeriksaan RT-PCR sebelum masa pendaftaran dan hasilnya dinyatakan negatif COVID-19. Hasil pemeriksaan berlaku paling kurang sampai dengan jadwal pemeriksaan kesehatan. Nah, ini juga sudah dilampaui oleh teman-teman. Kita lanjut pada mekanisme pemeriksaan kesehatan. Mekanisme pemeriksaan kesehatan dan penelitian bagi pasangan calon dinyatakan positif COVID-19, bahwa KPU Provinsi atau KPU dan Kota menunda tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi bakal pasangan calon atau salah satu bakal pasangan calon yang dinyatakan positif COVID-19. Bakal pasangan calon atau salah satu bakal pasangan calon dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kemudian KPU Provinsi dan KPU Kota melakukan penelitian administrasi kelengkapan keabsahan dokumen persyaratan calon dan tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi bakal pasangan calon yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari COVID-19. Kemudian KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota melakukan penelitian administrasi kelengkapan keabsahan dokumen persyaratan calon dan tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani rohani bebas penyalahgunaan narkotika bagi pasangan calon yang telah dinyatakan negatif. Ya. Nah, tahapan-tahapan itu sudah dilakukan oleh teman-teman, termasuk memastikan dari ijazah juga sudah dilakukan oleh teman-teman. Ya, nanti penetapannya tanggal 23. Kemudian nomor urut tanggal 24. Saya belum tahu juga kesimpulannya nanti di teman-teman KPU Pandeglang. Ya, pada tanggal 23 penetapannya. Nah, di penetapan, ya harapan saya, ya harapan kita, gitu ya, ini tidak lagi menimbulkan kegaduhan. Kegaduhan yang saya maksud tadi adalah karena ada batasan-batasan, gitu, ada batasan-batasan, maka teman-teman dari tim dan LO tentunya ini juga bisa ya, memahami gitu ya dengan kondisi yang ada saat ini. Saya kira pembatasan jumlah siapa yang hadir juga saya kira ini harus dipatuhi gitu ya. Kita akan perlakukan yang sama pada setiap pasangan calon ya, karena keadilan itu harus diperlakukan sama pada setiap pasangan calon. Ya, jadi tidak ada pembedaan-pembedaan. Kemudian kita masuk saja pada kampanye. Ini yang lagi jadi viral perdebatan terkait dengan soal kegiatan lain dalam kampanye yang normalnya memang diatur dalam PKPU, yaitu terkait dengan melaksanakan kegiatan konser ya, yang jumlahnya dibatasi 100 orang. Nah, tadi pagi juga kalau Bapak Ibu lihat di TV One, ya, dari Bawaslu kemudian dari Perludem, ya itu juga berkomentar. Ya,
Ya harapan kita sih, harapan kami gitu ya, meskipun normanya diatur gitu. Ini kan tidak berdiri sendiri, harus ada proses yang dilalui. Pertama, izin keramaian pasti. Kemudian memastikan daerah itu bebas COVID atau tidak, tentunya dari dinas terkait. Saya kira tidak mungkin yang hadir itu hanya 100 orang, tidak mungkin. Ya. Justru yang namanya konser itu kan menarik magnet orang-orang sama-sama melihat. Nah ini saya kira juga ini masih dalam masih membuka kemungkinan terkait dengan PKPU 2020 itu dilakukan revisi atau apa gitu. Tapi yang pasti kalau Bapak Ibu peserta pemilu melihat diskusi-diskusi yang ada, memang ini sedang dalam proses perbincangan. Saya kira yang namanya konser musik pasti akan menghadirkan banyak orang. Saya kira semuanya pengen datang. Nah ini yang tidak bisa kita hindari. Mungkin nanti dari perspektif Bawaslu seperti apa. Bapak Ibu yang saya hormati, itu terkait dengan persoalan kampanye, terkait dengan persoalan pemasangan titik-titik. Saya kira nanti ada rapat koordinasi khusus dengan LO dan pihak terkait. Ya, karena memang harus berkoordinasi dulu dengan pemerintah daerah. Ya, pemerintah daerah tentu punya perda, di mana ada titik-titik yang memang tidak boleh dipasang alat peraga, ada satu bentuk larangan. Saya kira itu bagian penting dari koordinasi. Bapak Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya terkait dengan persoalan pemilih pada saat nanti pada hari pemilihan. Bagaimana untuk menjamin hak konstitusional warga masyarakat yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tiba-tiba terpapar COVID dan dirawat di rumah sakit? Apakah kemudian ada proses pembiaran dari petugas KPPS karena khawatir takut tertular, kemudian yang bersangkutan tidak diberikan hak pilihnya? Nah, di dalam PKPU 6 tahun 2020 itu dijamin bahwa hak konstitusional warga masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pemilih harus betul-betul dijamin, meskipun yang bersangkutan sedang dirawat di rumah sakit. Seperti apa yang harus dilakukan oleh teman-teman KPPS? Teman KPPS akan mendatangi tempat di mana pemilih dirawat. Tentunya akan didampingi oleh saksi TPS, kemudian saksi dari peserta pemilu, dan pasti dari aparat juga akan mendampingi. Lalu bagaimana kemudian yang bersangkutan dirawat, tapi masih bisa berjalan, tapi tidak mungkin dia pulang, maka didekatkan dengan TPS terdekat. Jadi sekali lagi, untuk melindungi hak konstitusional, maka PKPU 6 tahun 2020 menjamin itu. Setiap warga negara yang sudah terdaftar sebagai pemilih tidak boleh dengan sengaja dan lalai menghilangkan hak. Lalu bagaimana proses pemungutan suaranya? Itu juga diatur di dalam PKPU 6 tahun 2020. Kemarin kita sudah simulasi di Tangerang Selatan, dan rencananya kita juga akan simulasi di wilayah Pandeglang. Tapi saya belum tahu rencananya seperti apa. Untuk mengukur, memastikan, ya, seperti apa mekanismenya. Ya pasti bahwa protokol kesehatan dan keselamatan ini menjadi hal penting. Ya, ketika pemilih datang sudah disiapkan hand sanitizer atau tempat untuk mencuci tangan. Kemudian
Kemudian setelah itu diukur seluruh badannya, kita mulai masuk. Kemudian diberikan sarung tangan. Kemudian pada saat melakukan pencoblosan menggunakan sarung tangan. Alat coblosnya adalah paku yang senantiasa disterilkan. Ya. Setelah dilakukan pencoblosan, memasukkan surat-surat dalam kotak suara. Kemudian dibuka tangannya, dibuang di tempat yang sudah disediakan. Kemudian yang bersangkutan pada saat ingin keluar diteteskan tinta, bukan dicelup. Sebab kalau dicelup sama saja, percuma. Cuma diberikan sarung tangan. Kalau ternyata tangan juga harus mencelup, kan diteteskan. Ini untuk menjaga penyebaran COVID. Itu diatur di dalam PKPU 6 tahun 2020. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan PowerPoint-nya. Silakan mungkin ya bisa dibaca-baca di rumah. Gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa setiap tahapan dalam proses pemilihan 2019 sekali lagi mengutamakan protokol kesehatan dan keselamatan. Termasuk nanti rekap sama. Lalu berlaku untuk siapa saja penggunaan alat pelindung diri di dalam TPS, termasuk saksi semua. Saksi. Ya. Saksi juga sama seperti itu. Jadi semua orang diperlakukan sama terkait dengan ketaatan menjalankan protokol kesehatan dan keselamatan. Itu poin-poin penting terkait dengan apa yang ada di dalam PKPU 6 dan PKPU 10 tahun 2020. Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, saya kira karena tahapan kita masih berlangsung terkait dengan penetapan kemudian pengumuman, nah, saya kira untuk deklarasi kampanye damai juga ini melibatkan banyak orang. Saya kira maka nanti ada mekanisme yang dilaksanakan oleh teman-teman yang itu tidak melibatkan banyak orang, tapi tidak melihat menghilangkan substansinya. Ya, seperti nanti penetapan kemudian juga pengundian nomor urut gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti ada live streaming yang dilakukan oleh teman-teman, ya, sehingga ya meskipun dibatasi tetapi ruang untuk orang banyak tahu itu bisa dilakukan oleh teman-teman KPU kabupaten kota yang sedang melaksanakan pemilihan kepala daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang saya sampaikan. Memang banyak sekali poin yang harus saya sampaikan, tetapi saya kira bagian-bagian penting tadi yang saya sampaikan itu adalah hal-hal yang sangat urgent. Yang terpenting pada kesempatan ini, karena yang hadir juga ada tim LO, kalau bakal pasangan calon, punten, nah hadir Pak ya? Nah hadir ya? LO-nya aja ya Pak ya? Ya saya kira nanti ada rapat koordinasi dengan teman-teman KPU Pandeglang terkait dengan persoalan penetapan dan kemudian nomor urut gitu ya. Saya kira ini penting untuk membatasi jumlah yang hadir ya, karena sekali lagi di TV bahkan saat ini juga ada vicon antara Kementerian Dalam Negeri dengan para stakeholder gitu ya, terkait dengan penegakan protokol kesehatan. Kita ingin pilkada ini tetap berlangsung, tidak ada penundaan.
tetapi harus ada kesadaran kolektif. Harus ada kesadaran kolektif. Ya. Semuanya harus taat ajas. Semua harus taat ajas. Nah, diskusi-diskusi menarik di awal terkait apakah pemilihan ini tetap dilangsungkan di 2020 atau di 2021, ini kita sudah selesai. Artinya tidak ada satupun yang bisa menjamin kalau 2021 itu akan berakhir COVID. Maka ada satu keputusan politik yang mau tidak mau harus dilakukan. Bahwa KPU bisa melaksanakan, tetapi harus ada jaminan bahwa pemilu ini harus berjalan dengan sehat. Penyelenggaranya sehat, peserta pemilunya juga sehat, kemudian pemilihnya juga sehat, hasilnya juga sehat. Maka semua harus bertanggung jawab. Lebih-lebih pemerintah. Ya. Saya kira itu, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, pertemuan kita hari ini adalah untuk meneguhkan komitmen kita bahwa pemilihan di Pandeglang ini harus kita laksanakan dengan baik, damai, kemudian juga sehat. Ya. Saya kira penting ada teman-teman media juga sebagai corong demokrasi untuk menyampaikan hal-hal yang kira-kira harus dievaluasi. Dari sini juga ada teman-teman dari NGO gitu. Di dalam rangka watawasau bihaq, watawasau bisabr. Ya. Kalau ada yang salah diluruskan. Jadi jangan kemudian ada proses pembiaran. Saya kira itu Bapak-Bapak. Jadi sekali lagi bahwa harus ada kesadaran kolektif semua kita yang ada di sini yang untuk sama-sama menjalankan pemilihan serentak ini dengan aman, damai, kemudian itu tadi protokol kesehatan harus tetap kita laksanakan. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu Furqon. Bisa diberikan applause untuk nasib kita. Ada beberapa hal yang saya garis bawahi, diantaranya kesadaran kolektif yang baru saja dibedah mengenai keamanan dan keselamatan kesehatan kita bersama. Untuk itu kita dituntut untuk sama-sama menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mengukur suhu tubuh. Kemudian ada beberapa hal yang saya tadi simpulkan dari paparan Pak Wahyu Furqon. Skenario di TPS nanti, Bapak Ibu, diantaranya pemilih sudah menggunakan masker dari rumah dan membawa alat tulis sendiri. Kemudian ketika di TPS diukur suhu tubuhnya. Untuk yang lebih dari 37,3 derajat Celcius itu ditempatkan di TPS, di bilik suara di luar TPS. Kemudian akan diberikan sarung tangan di meja pendaftaran, kemudian pemilih mengisi daftar hadir dengan menggunakan alat tulis sendiri. Kemudian memasuki ruangan TPS, pemilih mencoblos dengan paku yang sudah disterilkan. Setelah pencoblosan, sarung tangan dilepas dan disemprotkan tinta kepada salah satu jari dan sarung tangan tersebut dibuang di tempat sampah yang telah disediakan. Demikian. Baik, narasumber kita berikutnya ada Ketua Bawaslu Provinsi Banten. Selamat siang, Pak. Baik, nama Dr. Didih M. Sudi, MMC, tempat tanggal lahir Lebak, 6 Juli 1972, alamat kantor Jalan Kelapa 2, nomor 83, Serang, nomor kantor 0254 8483 482. Latar belakang pendidikan SMPN Cipanas, kemudian SMAN 1 Rangkas Bitung,
S1-nya di Institut Pertanian Bogor, S2 di Islamic University Technology Organization of Islamic Corporation atau IUT, kemudian S2 kembali di Universitas Ibnu Khaldun, dan terakhir S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, untuk mempersingkat waktu, kesempatan dan waktu, silakan saya persembahkan kepada Mbak Didi. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi Banten hadir memberikan materi di awal tadi. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Pandeglang, hadir juga di sini anggota Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Pak Fauji. Bapak Ibu semuanya, perwakilan dari paslon, ya, dari LO, tim kampanye, dan pimpinan partai politik Kabupaten Pandeglang, dari pemantau, Ormas, dan juga dari kepolisian. Hadir orang yang saya sangat kenal, Pak Harwan, yang biasa di KPU Provinsi Banten, kemudian di Bawaslu sebelum ke sini. Bapak Ibu semuanya, mungkin saya beberapa poin yang ingin saya sampaikan sama dengan KPU. Pada prinsipnya kita di dalam pilkada di masa pandemi ini tentu ada hal-hal yang memang harus diperhatikan. Kalau kita memperhatikan media saat ini, sudah ada lembaga ataupun sekelompok orang yang mendesak pilkada diundur, gitu ya. Secara peraturan itu masih memungkinkan lewat pasal 201A, baik secara keseluruhan maupun parsial daerah-daerah tertentu. Tergantung nanti keputusan politiknya, ada di KPU dan keputusan politik pemerintah dan DPR yang diatur di situ. Oleh karena itu, kalau kita menginginkan Bawaslu dan KPU itu hanya pelaksana undang-undang. Jadi di daerah tidak ada berbicara mundur atau maju. Ya, kita melaksanakan putusan politik pemerintah di undang-undang jalan, itu yang dijalankan. Jadi tidak berdebat soal itu. Cuma saya sampaikan mekanisme itu ada. Makanya kalau ingin lanjut, kita bersama-sama ya dijagalah. Karena bagaimana pandemi ini supaya terkendali. Karena di sini alasan cuma satu itu, bagaimana pengendalian pandemi. Kalau itu kita jaga, kita jalankan, dan insya Allah kita bisa berjalan. Kita Bawaslu KPU hanya menjalankan undang-undang, tidak masukin perdebatan itu. Sekarang sudah berjalan. Ya, kemudian yang kedua, kita mengetahui bahwa pilkada ini bagaimana berjalan sesuai dengan perundangan. Ada sesuai tahapan-tahapan yang akan ditetapkan. Tapi karena ini masa pandemi, bagaimana juga pilkada ini tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID. Jadi jangan begitu. Oleh karena itu Bawaslu dia mengawasi selain tahapan-tahapan, juga mengawasi bagaimana protokol kesehatan ini dijalankan dengan baik. Karena itu sudah menjadi norma dalam undang-undang ya Perpu ya, menjadi Undang-Undang 6 2020 maupun di dalam PKPU dan Bawaslu itu sudah muncul, ada Inpres 6 dan seterusnya, ada Perbuk dan seterusnya, itu sudah menjadi norma. Kemudian yang kedua, selain tahapan-tahapan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam undang-undang, juga bagaimana menekankan ini tidak atau berjalan, bagaimana supaya berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Itu yang jadi dua hal ini. Berikutnya, kalau fungsi Bawaslu, tugas Bawaslu diatur dalam undang-undang, ada pencegahan, pengawasan, penindakan, penyelesaian sengketa. Tentu saja kita pengawasan dan pencegahan didahulukan daripada penindakan. Pengawasan di masa COVID ini, dua hal. Pertama, memastikan pengawas pemilihan menjalankan protokol kesehatan dalam melakukan pengawasan. Karena kita mengawasi
pengawasnya, penyelenggaranya, kemudian juga peserta pemilihan, termasuk LO-nya, LO dan tim kampanye. Tidak mungkin kita menerapkan ke pihak lain kalau kita penyelenggaranya tidak menerapkan lebih dulu. Yang dimaksud dengan penyelenggara, saya refresh lagi, bahwa penyelenggara pemilu termasuk pilkada itu ada 3, 1 KPU, 2 Bawaslu dengan berbagai fungsi dan tugasnya, dan yang ketiga adalah DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang itu ada hanya di tingkat pusat, tapi di provinsi-provinsi ada namanya tim pemeriksa daerah. Setiap pilkada, setiap pemilu, ya itulah yang menjalankan 3, yang DKPP konsentrasi terhadap penjagaan kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara. Hanya kalau ada pelanggaran kode etik diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu, ya ke DKPP itulah lewat Bawaslu atau langsung lewat DKPP. Nanti pengaturannya di mereka. Di sini tugas-tugas lanjut pengawasan ada 9 poin kita lakukan dilanjut. Ada kita juga punya protokol COVID di dalam Perbawaslu 4 tahun 2020 tentang pengawasan, kemudian penindakan dan juga penyelesaian sengketa di lanjut. Ini yang penerapan protokol pencegahan dan pengendalian COVID. Kita kelompokkan berdasarkan jenis kegiatannya, yaitu tatap muka secara langsung di dalam ruangan, tatap muka secara langsung di luar ruangan, kemudian juga pengumpulan orang dalam jumlah tertentu, ada penyampaian dan penyimpanan berkas. Ini termasuk bagian dari transmisi. Kalau hanya pendaftaran itu berkas juga dipastikan harus bersih dari penyebaran dengan cara pakai sarung tangan dan yang lainnya. Selain kemarin berkas pendaftaran, itu ke depan yang dalam waktu dekat berkas daftar kampanye, dana kampanye dakam gitu. Dan dalam minggu-minggu ini sudah mulai nanti laporan awal dana kampanye, LADK dan seterusnya. Itu biasanya sampai akhir juga banyak bertukar berkas dari calon di KPU. Itu pun harus dipastikan protokol kesehatannya. Nah, berikutnya ini pengawasan protokol kesehatan sesuai dengan Perbawaslu 4. Ada pasal 38, pasal 39, dan selanjutnya bisa dibaca di lanjut. Ini pasal 40 juga yang ngatur pasangan calon, tim kampanye, dan seterusnya. Ada pasal 41 juga. Kemudian di peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 yang beberapa bagian telah diubah juga dengan PKPU 10 tahun 2020, ini juga ada disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian virus corona. Selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, saya ingin menyampaikan begini, terkait dengan, kalau tadi kan pencegahan, sekarang terkait dengan penindakan protokol kesehatan, itu ada beberapa skema yang kita lakukan sesuai dengan tugas Bawaslu. Bawaslu itu sebagai pintu masuk semua jenis pelanggaran pilkada, desain undang-undangnya begitu. Artinya semua jenis pelanggaran pilkada, undang-undang pilkada itu masuk lewat Bawaslu. Nanti di Bawaslu dikaji apakah ini nanti menjadi jenis pelanggaran administratif, kemudian apakah ini pelanggaran pidana, apakah pelanggaran kode etik, apakah pelanggaran jenis undang-undang lain. Tentu ini ada berbeda mekanismenya. Masuk ke Bawaslu kalau dia pelanggaran administrasi, kita kaji, klarifikasi, dan kalau terbukti nanti
disampaikanlah ke KPU. Ini berkaitan KPU nanti dengan calon. Kemudian, kalau dia pidana, dia dalam 1x24 jam, maka kita langsung rapat dengan sentra Gakumdu yang disitu ada kepolisian, ada kejaksaan, dan seterusnya. Nanti dia menggunakan KUHP dan seterusnya. Kalau terbukti bisa sampai masuk ke pengadilan. Kalau pelanggaran kode etik, ya ke DKPP kita teruskan. Kalau pelanggaran undang-undang lain, nah ini kepada instansi yang terkait masing-masing. Kalau dia netralitas ASN, setelah kita klarifikasi, kita sidangkan, masuklah ke komite ASN nantinya. Kalau netralitas TNI Polri, tentu ke instansi yang lainnya. Nah, termasuk yang pelanggaran kepala desa misalnya, ya kita kaji lewat undang-undang pemerintah desa, dan nanti disampaikanlah kepada kepala daerah sebagai orang yang membuat SK-nya. Nah, kalau pelanggarannya itu protokol kesehatan, nah ini ada yang batas-batas administrasi di kita. Dia melanggar PKPU, dalam protokol kesehatannya. Tapi kalau sudah terkait dengan pidananya, diaturnya bukan di Undang-Undang Pilkada lagi, bukan Undang-Undang 10 2016. Tapi di undang-undang lain, ya kita teruskan ke kepolisian. Makanya dia bisa pelanggarannya itu terhadap pasal 14 Undang-Undang 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular misalnya. Atau pelanggaran pasal Undang-Undang 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan, terutama pasal 93. Itu pidana-pidana itu dia terusan ke kepolisian. Jadi nantinya kepolisian itu kalau pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang menyangkut pidana, itu bisa pelimpahan dari Bawaslu, bisa mereka sendiri yang menerapkan undang-undang tersebut. Ini komunikasi Bawaslu RI dengan pihak kepolisian RI, terus dijalin kesepahaman bagaimana pengendalian protokol kesehatan, bagaimana penanganan pelanggaran protokol kesehatan. Lanjut, ini kerawanan pelaksanaan pemilihan 2020 di masa COVID. Bisa dilanjut. Ini APD-nya. Itu yang saya sampaikan. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, begitu ya di luar PowerPoint, bahwa kita mengatur bagaimana orang supaya tidak berkerumun. Bagaimana protokol kesehatan dijalankan. Menjaga jarak, kemudian tidak berkerumun, dan seterusnya. Oleh karena itu, seperti disampaikan tadi oleh Ketua KPU Provinsi Banten, tentang konser misalnya. Nah, kita lihat itu sebenarnya kalau lihat di undang-undang, itu tidak ada norma itu. Adanya di PKPU 4 tahun 2017 di pasal 41, yang kalau lihat kita PKPU kampanye itu sedang direvisi, itu yang kita lihat draft-draftnya itu muncul, termasuk pasal yang tidak diubah. Tapi PKPU sendiri belum keluar. Kalau kita melihat sebenarnya pro kontra begitu, karena PKPU juga belum keluar. Yang kita ingin lihat PKPU, perubahan dari PKPU 4 2017 ini, kalau saya sebagai pengawas, ya lebih setuju itu tidak ada, sebenarnya tidak masuk. Karena susah mengawasinya, Pak. Kalau konser itu. Dan itu tidak masalah, karena pengaturan ada di PKPU, bukan di undang-undang. Yang kedua, kalau masalah rapat umum, itu jelas di undang-undang. Makanya PKPU tidak bisa mengubah itu. Di pasal 65, jenis-jenis kampanye itu jelas. Pertemuan terbatas termasuk rapat umum. Nah, makanya PKPU 10 2020
sebagai perubahan dari PKPU 6 itu mengubah rapat umum itu membatasi jumlahnya hanya sampai 100 dari sebelumnya 1000-an. Dan di pilkada gubernur rapat umum itu maksimal 2 kali. Kalau di pilkada bupati, wali kota dengan kabupaten kota itu rapat umum itu maksimal 1 kali. Artinya ada kesempatan rapat umum sekali, cuma dibatasi oleh PKPU 20, PKPU 10 itu maksimal 10 orang, 100 orang dengan menjaga jarak minimal 1 meter. Kalau pertemuan-pertemuan lain yang di dalam ruangan itu maksimal 50 orang. Dan itu bisa beberapa kali kalau itu tidak diatur secara jumlahnya, karena kan rapat pertemuan terbatas penggantinya. Jadi itu bisa pikir antisipasi bapak-bapak, ibu-ibu sambil kita juga menunggu PKPU. Termasuk juga di draft PKPU itu ada juga yang berubah masalah bahan kampanye BK. Selain APK ada BK. Karena sampai 2018 bahan kampanye termasuk di situ alat makan minum, kemudian juga tutup kepala. Tutup kepala itu kan bisa kerudung, bisa peci gitu ya. Baju, masuk kaos. Itu dibolehkan, bukan bagian daripada money politik. Itu masuk bahan kampanye dengan harga maksimalnya 25.000 untuk yang 2018. Lalu di draft ini lihat disamakan dengan pemilu kemarin, pemilu 2019, yaitu 60.000. Artinya kalau satu-satuan harga topi, kerudung gitu kan dibagi-bagi gitu kan, dengan maksimal harganya sebesar yang itu 25.000 kalau nggak berubah di pemilu kemarin 60.000 dan sekarang di draftnya itu masih disamakan dengan pemilu kemarin 60.000. Artinya Bawaslu kita mengawasi bagi kerudung dibagi-bagi harganya segini ya maksimal ya tidak termasuk money politik, tapi ini bahan kampanye, begitulah idenya begitu. Jadi kalau 2018 di pilkada itu 25.000, sekarang di pemilu 60.000 dan di draftnya itu 60.000. Tapi sekali lagi itu nunggu kita keluar draftnya itu. Kemudian yang terakhir ya kita juga berjalan menegaskan aja bagaimana kita menjaga pilkada ini selain menjaga tahapan juga protokol kesehatan supaya tidak menjadi klaster baru. Bawaslu ya tidak akan segan-segan menindak itu karena ini untuk keselamatan kita bersama. Grafik COVID naik terus sampai saat ini, maka menjadi lucu nanti kalau pilkada menjadi sarang penyebaran. Sementara kita sholat aja yang biasanya rapat sudah dibuat jarak berjarak gitu. Ya begitu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Didi. Berikan uklas untuk narasumber kita yang kedua. Baik, ini sangat luar biasa. Dimana dari statement tadi ada yang saya kutip yaitu pencegahan didahulukan daripada penindakan, begitu Pak ya? Baik. Untuk berikutnya saya buka forum diskusi. Mungkin dari bapak-bapak ada pertanyaan, dipersilakan untuk 3 penanya pertama. Silakan. Ya. Silakan dibantu, Pak. Mikrofonnya silakan. Sebutkan nama, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Bu. Saya Febri Setiadi dari Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu JRDP, Korda Pandeglang. Baik, tadi sudah disampaikan secara rigid ya oleh Ketua KPU Banten, terus oleh Ketua Bawaslu Provinsi Banten mengenai PKPU 10 ini. Perubahan dari PKPU 6 tahun 2020 kemarin soal tahapan
di masa pandemi COVID-19 di pemilu serentak tahun 2020 ini. JRDP sedari awal Bu sudah mengkaji bahwa pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020 ini secara kualitas pasti akan menurun. Tapi nasi sudah menjadi bubur. RDP per tanggal 27 Mei antara Komisi 2 DPR RI, terus KPU RI, Bawaslu RI, DKPP, dan gugus tugas menghasilkan 3 poin. Yang poin itu salah satunya adalah ya untuk melahirkan PKPU 6 ini. Bagaimana pesertanya selamat, bagaimana penyelenggara pemilihannya selamat, dan bagaimana warga pemilihnya selamat. Nah, ada beberapa hal yang kami potret, terutama di luar dari Kabupaten Pandeglang yang kemarin sempat ramai di Kota Cilegon, karena di 4 kabupaten kota yang positif COVID itu di Kota Cilegon. Itu ada Bapak Slon yang dinyatakan positif COVID, yang kemudian Bapak Slon ini melakukan tes pembanding, dan hasil tes pembanding itu hasilnya negatif. Padahal di keputusan KPU RI nomor 412, hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh KPU itu sifatnya final dan mengikat, dan ada perlawanan yang kemudian itu mengangkangi keputusan itu. Kami pikir ya untuk realitas di Kota Cilegon. Nah, langsung ke poin pertanyaannya. Yang pertama ke Ketua Bawaslu soal ketika ada salah satu calon dalam tahapan kampanye, karena kita sama-sama tahu 71 hari digelar tahapan kampanye ini per tanggal 26 sampai 3 hari sebelum pungut hitung. Nah, ketika ada salah satu paslon dalam tahapan kampanye itu, baik rapat umum akbar, terus selanjutnya rapat terbuka, terbatas, terus dialog, yang mengabaikan soal tadi, batasan-batasan. Rapat umum itu hanya bisa dihadiri oleh 100 orang, terus rapat terbatas itu hanya bisa dihadiri 50 orang. Nah, ini masuk dalam pelanggaran apa? Bisa ditindaklanjutinya seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, soal rancangan PKPU kampanye yang sebagaimana tadi sudah disampaikan, ada soal mekanisme konversi barang, tadi sudah disampaikan alat makan minum, terus ada tutup kepala, terus jika dikonversikan menjadi uang itu 60.000. Nah, apakah rancangan itu secara utuh dapat pasal atau memang itu akan disepakati Pak soal PKPU kampanye itu, dan kapan tanggal penetapannya? Itu yang 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu soal rancangan PKPU tentang tahapan kampanye. Karena kemarin juga hasil daripada pemantauan JRDP, kita sempat bersurat Bu ke KPU Pandeglang, ke Bawaslu Pandeglang, pemantauan dari 4 kabupaten kota, kita sampaikan hasil pemantauan itu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan. Silakan. Silakan konkret Pak ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Yoga dari tim pasangan Tony Iman. Pertama, bahwa pada hakikatnya apapun perubahan dari PEK kita ikuti, sepakat untuk mengikuti apapun yang terjadi. Satu, poin kedua,
Diulangi Pak ya, tadi kurang jelas. Ya, baik. Poin pertama, kita sepakat apapun yang akan diatur dalam PKPU ini, kita ikuti aturan mainnya dengan tentunya juga penyesuaian-penyesuaian yang secara teknis perlu penjelasan yang lebih rinci lagi bagi kami. Karena terkadang perubahan atau penyesuaian-penyesuaian aturan ini juga membingungkan bagi kami. Yang itu inti poin. Yang kedua lalu bahwa kita spesifikkan ketahapan pemilu kada atau pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Pandeglang ini. Karena yang tadi dipaparkan juga sebagian sudah kita lewati bersama. Tentu agenda terdekat ini adalah penetapan tanggal 23, kemudian pengundian nomor urut tanggal 24, tanggal 25 dana kampanye, tanggal 26 itu kampanye hari pertama. Kami ingin ada aturan teknis yang lebih mengatur secara rinci dari KPU Pandeglang dan Bawaslu, dari penyelenggara secara umum, bahwa sehingga kami tidak salah dalam menerjemahkan aturan tersebut. Jadi nanti mungkin ada forum yang lebih kecil antara KPU Bawaslu dengan kami, tim pasangan calon, untuk lebih memahami atau memperdalam teknis-teknis secara rinci yang perlu kita lakukan bersama, karena semuanya ini demi keselamatan masyarakat Pandeglang dan kita semua tentunya. Itu saja mungkin 2 poin itu yang kami butuhkan penjelasannya secara detail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ketiga. Ada tadi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadbini Al-Kabin, Ketua PKPI Kabupaten Pandeglang. Saya menambahkan dari tadi sahabat saya Kang Andri di belakang, ada prinsipnya seperti itu. Cuman ada sedikit tambahan ke hal teknis, Bu. Tadi perihal penggunaan masker dan sebagainya ketika pelaksanaan berlangsung di tingkat TPS. Itu apakah sampai ke masker difasilitasi oleh penyelenggara atau tidak gitu kan? Kalau tidak difasilitasi, khawatir gitu kan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi yang pasti seperti saya kan menggunakan APK seadanya seperti itu. Yang kedua, saya menambahkan dari Kang JRDP tadi, ketika ada rapat umum atau rapat terbatas, ada jumlah yang ditentukan dan disampaikan oleh beliau itu tindakannya seperti apa kalau misalkan melebihi dari kapasitas itu. Yang saya tanyakan sederhana, Pak. Ini terkadang kan kita butuh proses keadilan saja. Terkadang peserta ketika mengikuti adanya suatu kegiatan tersebut, entah itu kapasitasnya 10 atau 100 orang. Nah, ini yang kita khawatirkan juga ketika ini yang menggiring ke salah satu calon atau yang mendampingi beliau ini kan belum ada kejelasannya. Khawatir pesertanya betul 100 atau 50, ternyata penggiringannya itu lebih daripada itu atau 2 kali lipat. Nah, ini belum ada kejelasan. Jadi kalau bicara peserta, baik sekitar ada 50 atau 100, tapi khawatir penggiringnya itu kan belum ada ketentuannya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup dulu sementara. Baik, di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Bang Febri di JRDP. Untuk Bawaslu, jika ada paslon yang mengabaikan aturan, masuk ke dalam kategori pelanggaran apa? Kemudian bagaimana penanganannya? Kemudian yang kedua, apakah akan disepakati rancangan perubahan rancangan PKPU 4 yang sekarang diuji publik?
Kemudian dari Pak Andri Yoga untuk PU, Pak ya. Perubahan regulasi ini sangat membingungkan, Pak. Kemudian ada juga Pak Andri juga masih meminta aturan teknis secara rinci terkait aturan-aturan KPU. Kemudian yang terakhir dari PKPI Pandeglang, apakah masker difasilitasi di TPS, Pak? Kemudian jumlah pengiring saat momen kampanye ini belum diatur secara rinci, secara jumlah detailnya. Jadi solusinya bagaimana? Silakan dari apa dulu? Silakan dari Pak Wahyu. Ya, terima kasih. Dari pertanyaan yang kedua dari dari tim Basron Pak tadi ya, intinya harus ada aturan teknis yang lebih rinci agar tidak kemudian membingungkan gitu ya. Kemudian harapannya ada forum yang lebih kecil, artinya ada yang lebih fokus untuk kemudian secara komprehensif sama-sama memahami agar ya, tidak salah jalan bahasanya gitu. Saya kira ini akan dilakukan oleh teman-teman ya, agar pemahamannya lebih meruncing gitu ya. Dan Bu Adida selaku IGC Parmas ya, sosialisasi sudah menangkap apa yang menjadi harapan dari tim LO Pak Tony Imat ya. Ini sebuah harapan ya Kang ya. Oke, kira sudah bisa ditangkap lah. Kemudian masker apakah disiapkan oleh penyelenggara gitu ya. Nah dari awal kita sudah lihat nih agar masyarakat, dan bahkan kemarin kita juga ada kampanye gerakan menggunakan masker gitu ya. Harapan kita ya masyarakat betul-betul sadar menggunakan masker, dan harapan kami nanti di PKPU terkait dengan surat undangan itu juga ada bahasa jangan lupa menggunakan masker ya pada saat nanti datang ke TPS ya. Nah, lalu apakah kemudian kalau seandainya ada pemilih yang datang tidak menggunakan masker, kemudian disuruh pulang bisa-bisa nggak balik lagi ya, bisa-bisa tidur lah, males ya makanya dari awal ya kita minta bantuan ke tokoh masyarakat nih. Kemarin kita sosialisasi di Kusim juga, teman-teman terus awak gitu. Minta bantuan ke para stakeholder tingkat bawah. Bahkan nanti pada saat menjelang pemilihan coblosan gitu ya, saya harapkan teman-teman turun nih ad hoc ya. Kalau sekedar mengumumkan di masjid-masjid gitu ya, pinjam speaker gitu, mengingatkan besok saat datang ke TPS jangan lupa menggunakan masker gitu. Ya, saya kira tidak salah penyelenggara yang melakukan kampanye sosialisasi untuk mengingatkan kembali ya, kalau perlu dilakukan wawar gitu. Wawar, nah itu juga dilakukan oleh teman-teman ya. Mereka keliling menggunakan mobil pick up gitu, kayak tukang tahu itu ya, digoreng 501 2.000 gitu ya, dimakan panas-panas enak gitu ya. Mereka menyapa masyarakat, mengingatkan gitu ya. Ya harapan saya sih harapan ini Pak ya, harapan saat datang peserta sudah menggunakan masker. Tetapi hal yang mungkin terjadi juga harus kita pikirkan, bagaimana ketika kemudian tidak menggunakan masker gitu ya. Ya, dapat disediakan, maksudnya kan, ya, tapi tidak seluruhnya mungkin, ya. Bahasanya dapat gitu ya, karena tidak mungkin juga kita menyuruh kembali pulang. Dan saya harap juga teman-teman dari partai politik juga ya harus mengingatkan juga gitu. Ya makanya hari ini kita mengundang para stakeholder juga
Itu maksudnya nanti ya kita sama-sama mengingatkan. Kalau bahasa Quran mah amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang baik-baik kok. Ya, insya Allah dapat ya, bahasanya dapat gitu ya. Bahasanya dapat gitu ya. Ya karena emang desain anggaran, anatomi anggaran yang disusun oleh teman-teman ini kan pada saat COVID-nya belum ada, sehingga kelengkapan itu tidak di backup di NVHD. Hanya kemudian pada saat RDP itu ya harus ada dukungan anggaran, mau nggak mau dari APBN, karena implikasinya banyak, nambah TPS, SDM-nya, ADV-nya gitu. Ya, jadi ini harapan kita. Ya, jadi kita memang sekali lagi tawaf, ya, sosialisasi ke beberapa tempat dan juga minta bantuan para stakeholder di tingkat bawah, gitu ya, untuk sama-sama saling mengingatkan. Kemudian dari RDP, ya, soal Cilegon, saya juga berkali-kali ditanyakan oleh media terkait dengan masalah yang tadi disampaikan. Ya pada prinsipnya kita percayakan pada tim yang ditunjuk oleh KPU. Soal kemudian mencari pembanding soal lain. Ya, tapi legalitas formalnya itu kan sudah kita berikan. Dan saya tidak akan bicara lain lagi. Kira garis lurusnya seperti itu. Kalau kemudian kait dengan rumah sakit yang di tempat lain negatif, jadi gunakan yang positif. Saya kira itu. Nah, soal kemudian pertanyaan lain, nah, ada rapat umum yang kemudian nanti melebihi 100, saya kira nanti di domainnya Pak Ketua Bawaslu. Saya kira itu. Langsung saja Pak Haji Didi. Terima kasih. Pertama terkait dengan kampanye ya. Itu memang harus saya sampaikan kesulitan Bawaslu nantinya, termasuk pihak kepolisian, itu menentukan jarak dan jumlah orang. Kalau masalah jarak mungkin kita bawa meteran gitu. Ini undang-undang di peraturannya kan gitu normanya minimal 1 meter. Maka kita harus bawa meteran tuh Bawaslu. Nggak mungkin juga. Kesulitan cuma di jumlah, Pak. Makanya ini perlu kesadaran bersama. Nanti pelanggarannya, pertama kalau jumlah akan betul kita perhatikan, karena itu dinormalkan di dalam PKPU. Kalau sebelumnya kan hanya menyebutkan sebenarnya pengunjung itu dalam ruangan misalnya itu 50% dari kapasitas. Nah kalau itu kan tidak dibuatkan saklek jumlah, tapi kan jumlahnya ini di dalam ruangan maksimal 50, di lapangan maksimal 100. Berarti udah masuk angkanya. Oleh karena itu dalam prinsip penanganan pelanggaran itu harus ada yang bertanggung jawabnya siapa. Ini prinsip, karena ada penerapan hukum itu ada subjek hukumnya. Kemudian jenis sanksi apa yang akan diterapkan? Setidaknya itu bisa 2, tergantung nanti situasi di lapangan. Bisa itu administratif itu bisa rekom ke KPU, ini tidak bisa dilanjutkan, atau ini peringatan untuk nanti kampanye berikutnya dan seterusnya. Itu administratif. Atau bisa juga pidana selama itu nanti penanganan pelanggaran itu yang saya umumkan di awal itu bisa memenuhi unsur dari Undang-Undang 1984 tentang wabah penyakit menular, atau Undang-Undang 6 2018 tentang karantina kesehatan. Itu jelas kok yang menebarkan dan seterusnya itu pidana. Dan itu seingat saya itu ada 14 September kemarin Kapolri itu memberikan telegram ke bawah kepolisian menerapkan 2 jenis pelanggaran ini. Jadi kalau berbicara pelanggaran memang nggak enak, Pak. Tetapi memang kita nanti harus perlu diketahui, makanya awal itu kita sosialisasi pencegahannya dulu. Tapi kalau pelaksanaannya dari dasar hukumnya itu
bisa administratif karena itu masuk ke dalam ranah PKPU yang kita akan terapkan, itu bersumber dari Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada. Juga nanti diproses dan dilimpahkan ke kepolisian sebagai tindakan pidana yang melanggar dua undang-undang, salah satu atau dua-duanya di undang tersebut. Kita juga masih menunggu nanti peraturan Bawaslu-nya terkait pengawasan kampanye segera setelah PKPU kampanye, karena kan harus PKPU dulu keluar, Bawaslu mengeluarkan peraturan untuk mengawasi peraturan itu, biasanya begitu. Demikian yang saya sampaikan. Saya komentar aja untuk yang Cilegon misalnya, itu untuk berlaku untuk semua. Bagaimana kita melaksanakan peraturan itu sesuai dengan melaksanakan tahapan tindakan itu sesuai dengan peraturan yang ada. Mari cek kesehatan itu ada permintaan dari ID sebagai pihak otoritatif yang dikasih oleh KPU. 3 kabupaten kota melaksanakan swab, Tangsel tidak. Jadi memang mungkin ke depan memang harus ada evaluasi bagaimana sesuatu itu kita berpedoman kepada peraturan yang ada. Karena kalau di PKPU-nya sebenarnya tidak ada. Tapi itu ada peraturan yang dilaksanakan pihak dokter yang otoritatif dalam bidang pemeriksaan kesehatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji Didi. Berikutnya saya buka sesi kedua untuk 3 orang penanya. Silakan. Sedikit tadi menambahkan mengenai masker, bahwasanya KPU Pandeglang untuk kali ini hanya mampu menganggarkan 20% masker dari jumlah pemilih di TPS tersebut. Ini tidak 100%. Tapi mudah-mudahan pemilih sudah menggunakan masker dari rumah. Itu yang kami harapkan. Berikutnya silakan nanya untuk kami kedua, silakan Pak. Bantu Pak. Konkret ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Heri Abdul Halim dari Madura. Mohon maaf tadi, rasanya memang kita bukan pemberi kepuasan dari KPU Provinsi. Jawaban pertanyaan yang disampaikan oleh PKPI tadi, analisa saya mudah-mudahan salah. Artinya belum ada ujung titik kesimpulan ketika hak pilih kembali pada sifat manusia yang lupa, ataupun sengaja dan ataupun dia tidak mengetahui. Nah ini apakah masih tetap dia utuh berhak untuk memilih ke lokasi ke TPS dan ataukah tidak? Karena di musim perjalanan ini saya yakinkan banyak hal untuk kepentingan sehingga membuat opini-opini yang lain-lain. Itu yang harus kita antisipasi. Kedua, situasinya tidak menggunakan masker Pak ya? Ya. Karena sesuai dengan Ibu sampaikan tadi, sekarang dari rumah kan begitu. Allah untuk sosialisasi tentang penggunaan masker itu harus tetap berjalan. Cuman persoalannya mereka ingin sehat tapi tidak mau sadar dengan kesehatan itu, kan begitu? Ya. Soalan tentang COVID, ada panduan ya, panduan khusus untuk memilih. Di sini Bu, kalau dulu kemarin mudah-mudahan ini ada tengah waktu ini Bu, atau dari pihak KPU atau Bawaslu, karena ada aturan jarak hak pilih, maka secara otomatis membutuhkan waktu. Dan mudah-mudahan bisa disampaikan pada hari ini
jadwal pemungutan suara itu, pencoblosan dari jam berapa dan sampai jam berapa. Artinya agar hak pribadi seseorang untuk mengambil sikap pada saat pencoblosan bisa dapat tersalurkan. Kemudian, bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya. Jika masih ada. Masih ada? Langsung saja. Terima kasih dari Pak Abdul Halim. Ya, saya tadi menggunakan dapat bahasanya. Walaupun dari awal ya saya bicara bla-bla ya. Walaupun tadi sudah ditegaskan juga oleh Divisi Parmas. Jadi KPU Pandeglang menyediakan 20% ya. 20% ya, tidak 100%. Kita tidak kemudian menyuruh pulang lagi ya. Tapi dapat disiapkan, diberikan. Lalu apakah ketika kemudian ya, kan ada juga mungkin coba-coba maksa nih, nggak pakai masker maksa nih, ya santai tunggu dia menggunakan masker, ya karena aturannya seperti itu. Kerja kita diawasi oleh Bawaslu, ya. Jadi sekali lagi, makanya dari awal kita sudah bilang awal tadi. Kemudian ya mengharapkan pada setiap masyarakat, para stakeholder yang ada di bawah untuk saling mengingatkan. Ada bahasa tadi ya, woro-woro di musola di masjid minjem speaker mengingatkan warga masyarakat. Ya meskipun tadi nggak mungkin kita nyuruh pulang Pak, dapat disiapkan, tapi tidak 100%. Harapannya tadi itu ya kita sama-sama saling mengingatkan. Ya. Kemudian ada panduan khusus untuk memilih. Ya. Kalau jam memilih dari jam berapa? Saya kira masih belum berubah ini. Ya. Belum berubah aturannya. Ya, dari jam 7 sampai jam 13. Nah, kalau kemarin di Tangsel dia mengukur dari jam 7 ke jam 8 gitu ya. Ini berapa orang gitu ya. Ada dikasih ini ya, di jam 8 ke jam 9 berapa orang. Jadi untuk mengukur itu ya, jadi apakah dalam satu waktu katakanlah pemilihnya 300 gitu ya, tercukupi nggak waktu sampai jam 1 ya, itu dilakukan oleh teman-teman. Jadi sekali lagi simulasi itu kan juga untuk mengukur ketepatan waktu nih ya. Alhamdulillah kemarin berjalan dengan baik gitu ya. Ya, tidak dikondisikan. Ya, masyarakat diundang. Ya, jam segini ini jadwalnya si A, si B, si C, si D gitu ya. Jam segini jadwalnya si A. Diatur seperti itu ya teman-teman. Ya. Sehingga mereka juga tidak menunggu lama-lama. Saya kira itu Bapak ya. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan hari ini kan juga masukan juga buat kita. Ya. Kita ingin proses tahapan nanti pada saat hari pencoblosan ini bisa berjalan baik, dan saya kira juga peserta pemilu ini punya kepentingan dan juga saling mengingatkan pada pemilih. Jadi itu ditambahkan apa aja sih? Ya, menambahkan kalau saya, kita gambarannya begini, kalau nanti untuk ke depan kampanye maupun pemungutan suara memang harus ada dan pasti direncanakan untuk sosialisasi lebih jauh. Termasuk nanti setelah PKPU kampanye keluar itu juga harus disosialisasikan. Kalau sekarang belum bisa secara detail karena yang tadi masih draft ya. Tapi pembahasannya udah berkali-kali kalau saya ikuti kan mulai tanggal 26 secara resmi memang kampanye. Kemudian pas pemungutan suara juga sama. Kalau pemungutan suara secara manual itu bisa dihindari dengan undang-undang kita begitu. Tapi kalau rekap dengan elektronik misalnya itu masih memungkinkan karena di undang-undang masih dia bisa diintegrasikan dengan teknologi informasi. Tapi kalau pemungutan suara itu tidak bisa. Levelnya itu harus undang-undang. Undang-undang ya manual masih termasuk dicoblos itu pun masih. Gambarannya yang dari aturan yang sudah ada
itu nanti ada orang bawa masker, makanya saya baru dengar juga ada 20% menyiapkan masker. Artinya kalau orang yang pemilih yang tidak membawa masker itu bisa diberikan oleh KPU sebanyak yang masih tersedia. Intinya kan begitu. Tapi kalau yang sudah membawa, ya tidak perlu lagi. Kalau hanya dengar tadi ketersediaan anggaran 20%, gitu. Artinya 20% disediakan kalau jaga-jaga kalau orang tidak bawa. Terus di Kobong dari kita simulasi itu disediakan juga, Pak. Jadi artinya orang mau masuk itu pertama kali diukur suhunya. Berapa tadi? 26, 27,3? Hah? 27,3? 37,3. Ya kalau melebihi itu, apakah dia boleh memilih? Boleh, Pak. Disediakan kobong khusus gitu. Benar gitu ya, Pak? Artinya ada kobong khusus untuk orang yang suhunya itu 37,3 ke atas, 37,3 sekian, 34 gitu. Jadi artinya anu gering jeung nu sehat itu dicampur gitu lah. Kalau zaman Nabi mah ulah dicampurkan onta anu gering jeung onta anu sehat gitu. Karena kalau kita untuk menentukan dia COVID atau enggak, kan tidak tahu. Itu kan harus di swab, minimal di rapid gitu kan. Tapi kalau ada indikasi dia tinggi, termasuk anu gering nyelain COVID, namun suhu tinggi, ya wayah nama milih kobong harus disediakan. Artinya gambarannya seperti itu. Terus kayak keluar, ya yang tinta yang biasanya dicelup itu diganti ditetes gitu aja. Cuma nanti Bang kesulitannya begini Pak, bagi pengawas. Kalau Bawaslu oke kita bisa mengawasi, ada pengawas TPS 1 TPS 1. Tapi pasti kan ribet itu. Karena dia jarak harus antri. Saya juga belum tahu sampai saat ini berapa kobong sebenarnya yang disediakan gitu kan. Pengadaan nggak tahu berapa kobong per TPS. Ini ada 1 TPS yang memang khusus untuk dikosongkan yang 37. Kalau pemilihan itu sama Pak. Dari mulai jam 7 sampai jam 1 kalau pemilihan itu dari pemilu maupun pilkada. Jadi jam 7 mulai dibuka gitu. Ada perubahan nggak? Jadi jam 1 mulai dihitung. Artinya najan jam 11 geser kita tapi hitung kudu jam hiji. Tapi lamun jam hiji jalan masih ngantri ya terus bae di stop. Itu hak milih orang. Kecuali lamun bisa tutup jam 1:30 kan datang. Nah itu lain gitu. Tapi kalau sudah ngantri mah apalagi ngantrinya juga pasti berjarak, jangan terlalu dekat, nanti takut sayang, udah jauh-jauhan baik. Nah kalau yang terkait dengan ya tadi aturan-aturan ya nanti ya pasti secara bertahap, tapi gambarannya seperti itu Pak. Bila menanya pertanyaan mah, apakah pemilihnya akan berkurang? Atau logika mah Pak, kita juga berusaha semua gitu. Mudah-mudahan juga bisa datang. Tapi kalau menjelma datang untuk datang karena siut bisa dipaksa oke gitu. Jadi kita berusaha. Tanpa COVID pun, Mbak, artinya itu nggak tanpa COVID pun, itu Kabupaten Serang itu 2015 itu hanya 50,3% dari pemilih. Jadi itu nomor urut kedua terbawah dari bawah secara nasional setelah Kota Medan, Kabupaten Serang. Jadi lamun di pertanyaan misalnya pada datang mual atau kita usaha apa lah tadi. Ulah ditanya dulu, tapi masalah kopi dong ya, seru baik, ayo masalah datang tidak nama gitu. Makanya tergantung tim kampanye nanti menggerakkannya. Makanya terakhir saya sih terakhir dari saya gitu mengimbau di kampanye ini bagaimana kita berusaha lebih canggih lah. Kumaha ngajak orang terkudu kumpul-kumpul rame gitu, intinya gitu. Kita pakai media sosial, apakah datang silaturahmi misalnya. Tetapi rame-rame dikumpulkan. Kan boleh aja tidak itu bagian daripada kampanye kalau datang ke tempat-tempat. Bagian pasal 65 undang-undang maupun pasal 41 di PKPU jenis-jenis kampanye itu. Tapi kalau dikumpulkan rame-rame, nah itu masalahnya. Siap-siapnya dibubarkan ke Pak Polisi gitu ya, ada Bawaslu. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Haji Didi. Saya kira itu adalah pertanyaan terakhir mengingat waktu kita sudah sangat sempit sekali. Baik Bapak Ibu, mengulas sedikit tentang partisipasi tadi di Kabupaten Serang terendah ketiga, maka partisipasi Pilbud pemilihan Bupati Pandeglang tahun 2015 meraih angka 56%. Sedangkan target kita untuk pemilihan Bupati tahun 2020 ini adalah 70%. Maka ini juga membutuhkan kerjasama kita penyelenggara, peserta dan juga semua warga masyarakat Pandeglang untuk bekerja sama memberikan pendidikan pemilih, kemudian informasi dan penyebaran kabar bahwasanya kita akan melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang pada 9 Desember 2020. Baik Bapak Ibu, inilah akhir dari acara kita kali ini. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mengukur suhu tubuh. Demikian kami dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu dan Bapak Didi. Dan terima kasih kepada segenap peserta yang hadir di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami. Demikian acara sosialisasi ini langsung saya tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.